Isu pengalihan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, bagi puluhan ribu warga miskin menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar KNPI Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi membebani daerah dan berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harum menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta penundaan kebijakan, meski keputusan tetap berjalan. Ia menegaskan, secara kemampuan fiskal daerah siap menanggung, namun secara prinsip kebijakan tersebut dinilai tidak tepat. Samarinda mampu, namun angka tersebut sejatinya merupakan hak warga yang dikembalikan oleh Pemprov, ujarnya, Rabu, 15 April 2026. Ia juga menilai mekanisme pengalihan melalui surat korespondensi belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara itu, Pemprov Kaltim memastikan kebijakan masih dalam tahap komunikasi dan belum bersifat final, serta pelayanan kesehatan tetap berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau Pemprov, saya sudah menyampaikan surat tanggapan, nanti saya kasih lihat surat tanggapan saya. Kalau saya sudah minta, tolong ditunda 2007, tapi pada akhirnya Pemprov, oh tidak, tetap harus diambil. Saya akan ambil 49.000 itu tanggung jawabnya. Tapi ingat, 49.000 itu seluruh warga Kota Samarinda ingat bahwa kita dikembalikan. Dan saya tidak akan pernah berhenti bicara. Suatu hari juga Dr. Jaya butuh bantuan saya juga akan pertimbangkan. Bapak butuh izin rumah sakit kan? Oke, ini kajian saya. Redistribusi kepesertaan hanya dengan surat biasa, korespondensi sepihak, adalah cacat prosedur dan tidak mungkin dilaksanakan secara hukum. Ini prinsipnya legally impracticable. Ada tuh konten kreator, siapa tuh namanya di sebelah sana itu. Kok bisa di APBD perubahan? Bos, siapa yang mau bayar bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8? Kalau berhenti di April. Samarinda mampu. Masalahnya saat ini tidak ada di APBD. Ini banyak yang bicara tapi tidak menghubungkan dengan SPD. Pak Dr. Jaya tahu kan? Kalau Pak Dr. Jaya nggak pernah salah. Cuma bantu aja. Kalau saya lihat komentarnya Dr. Jaya itu, saya mati satu-satu. Hampir tidak ada yang misleading. Hanya kesannya bos, itu aja. Dan bosnya juga teman saya kok. Izin Pak Wali, surat edaran ini tidak final. Di item keempat itu sudah disebutkan ya, bahwasanya pemerintah provinsi masih menjamin pelayanan kesehatan. Artinya kalau masih ada yang dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi, maka segera. Dan Pak Wali juga sudah menyampaikan surat. Jadi Bapak Ibu sekalian, para masyarakat harap jangan panik, jangan cemas. Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah korektif atas polemik penggunaan kendaraan operasional setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam kontrak pengadaan. Wali Kota Samarinda Andi Harum menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi kekeliruan dan langsung meminta inspektorat melakukan pemeriksaan internal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan antara spesifikasi kontrak dan realisasi di lapangan. Kami sejak awal menyampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin 100% benar. Jika ada kekeliruan, itu menjadi tanggung jawab kami untuk diperbaiki secara terbuka, tegasnya, Kamis, 16 April 2026. Sebagai tindak lanjut, kontrak dengan penyedia jasa diputus dan kendaraan dikembalikan. Pemkot juga melanjutkan audit internal guna memastikan akuntabilitas serta mencegah kejadian serupa. Keterangan pers pemerintah Kota Samarinda atas tindak lanjut evaluasi
kontrak sewa kendaraan Defender. Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan kepada publik bahwa telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kontrak sewa kendaraan yang dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, APID Inspektorat Daerah Kota Samarinda, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan yang diperjanjikan dalam hubungannya dengan harga sewa dan realisasi dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pemenuhan kriteria dalam kontrak sewa kendaraan dimaksud. Nanti saya jelaskan teknisnya, saya bacakan dulu ya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda menegaskan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan pemutusan kontrak atau pengakhiran perjanjian dengan penyedia jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, melakukan penarikan kendaraan atau mengembalikan kendaraan kepada penyedia jasa yang akan disertai dengan berita acara resmi dan tindak lanjut dari pengembalian kendaraan tersebut. Nanti ini boleh di copy, di foto maksudnya. Tindak lanjut dimasuk ada di sini, di surat ini. Yang ketiga, melaksanakan audit internal. Jadi saya mau bilang gini, dalam peristiwa ini terjadi ketidakcermatan dua belah pihak. Satu pada penyedia jasa dan satunya lagi pada pihak pemerintah Kota Samarinda. Ini yang kami akui secara jujur. Jauh lebih elegan, kami akui secara jujur kelemahan di pihak kami. Karena kalau tidak, nanti ada kecenderungan kita hanya menyalahkan penyedia jasa. Itu seolah-olah tindakan di mana pemerintah ingin bersembunyi lari dari tanggung jawab. Padahal ketidakcermatan itu ada juga pada pihak pemerintah. Karena ada ketidakcermatan di pihak pemerintah, maka kami telah memberikan perintah instruksi kedua setelah instruksi untuk dilakukan audit pada awalnya. Apa itu? Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak internal yang terkait dengan masalah ini. Jadi kenapa saya bicara kemungkinan? Karena saya tidak boleh mendahului pemeriksaan audit lanjutan. Audit lanjutannya apa ini? Audit apakah di dalamnya terdapat potensi pelanggaran kedisiplinan kepegawaian. Ya. Nah, siapa-siapa dan bagaimana kita berusaha untuk tidak mendahului pemeriksaan lanjut. Menjelang rencana aksi demonstrasi di Samarinda, pemerintah kota bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat memperkuat konsolidasi guna menjaga stabilitas daerah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga.
namun harus dilakukan secara damai dan tertib. Ia mengingatkan adanya potensi penyusup yang dapat memicu gangguan keamanan. Mengantisipasi jangan sampai ada penyusup yang justru merusak tujuan utama dari penyampaian aspirasi itu sendiri, ujarnya, Sabtu, 18 April 2026. Selain itu, masyarakat juga diimbau bijak dalam menyikapi informasi di media sosial guna menghindari provokasi. Pemerintah memastikan pendekatan humanis akan dikedepankan agar aksi tetap berjalan aman dan kondusif. Kepada masyarakat, ya, saya mengimbau kepada masyarakat agar jangan terprovokasi kepada media-media sosial yang kurang bertanggung jawab. Hati-hati menerima informasi melalui media sosial, bijaksana dalam penggunaan media sosial, sehingga tidak terjadi disinformasi, tidak terjadi diskomunikasi. Ya, kalau ada berita-berita yang tidak ataupun belum dipahami, bisa ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang sesuatu hal itu. Jadi kan itu artinya ada pelanggaran ITE yang mereka lakukan, karena kalau misalnya berpaku pada media sosial artinya ada pelanggaran ITE. Tim cybernya apakah akan melakukan tindakan? Terkait masalah pelanggaran ITE, kami punya tim patroli cyber. Kami masih menilai apakah itu masuk dalam kategori pelanggaran ITE atau tidak. Tetapi saya saat ini mengimbau kepada masyarakat sebagai penerima manfaat atas media sosial. Tolong betul-betul bijaksana, tolong betul hati-hati untuk bisa menerima informasi yang benar ataupun yang tidak. Oke? Ya, semua yang disampaikan tadi Pak Kapolda seperti itulah yang disampaikan. Artinya bahwa penyampaian aspirasi itu adalah suatu hak yang dijamin oleh undang-undang, dan kita berkumpul tadi agar penyampaian aspirasi itu berjalan sesuai dengan koridor. Kita mengantisipasi jangan sampai ada penyusupan, kemudian kita juga membicarakan bagaimana agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Informasi yang belum terverifikasi kebenarannya itu benar-benar disikapi dengan bijak dan dikonfirmasi agar tidak menjadi trigger dalam semua tindakan provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, himbauan kita agar pelaksanaan aksi unjuk rasa, penyampaian aspirasi masyarakat ini berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Dan nanti pihak aparat keamanan akan memfasilitasi bagaimana agar semua kegiatan berjalan lancar, tidak terjadi tindakan anarkis, tidak terjadi pengerusakan atau kerusakan fasilitas umum. Yang pasti bahwa kita harapkan semua elemen masyarakat agar terus ikut menjaga Samarinda berlangsung kondusif, aman, dan damai, sambil kita menjunjung dan menghormati aspirasi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat secara damai dan kondusif juga. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Ajuice 1990. Mantap, senang dengan cara kerja Pak Andi Harun yang dekat dengan warga. Ivan Pras. Cara bicaranya enak, terlihat sebagai pemimpin yang nyata. Udin Bahar. Semoga selalu amanah dan sehat dalam menjalankan tugas. Kumala Smart. Kesehatan warga di atas segalanya, terima kasih Pak Wali. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab,
responsif dalam kebijakan, terbuka dalam evaluasi, dan menjaga harmoni dalam demokrasi.